Kita semua, bagaimana di rumah? Sudah siap? Sudah ready semua? Makanannya, kue-kuenya sudah siap dimasuki rumahnya? Ya, Bapak Ibu siap-siap saya di rumah ya. Kami para rombongan, apalagi pemuda-pemudi ini sudah tidak sabar habiskan kue-kuenya Bapak Ibu. Jadi sudah siap ya? Bagaimana hati? Aman? Sukacita? Sudah tidak ada lagi kebencian, iri hati. Semuanya sudah saling mengampuni, saling memaafkan ya. Damai Natal ada di tengah-tengah kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Amin. Dan Tuhan sudah datang. Tuhan telah datang. Dalam perenungan kita saat ini dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita merenungkan tema Tuhan telah datang. Rampo motu buang. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang telah datang? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kapan dia datang itu adik-adik? Kapan dia datang? Waktu Natal kan? Waktu 2000 tahun yang lalu, iya kan, dia datang menjadi manusia dan dia menjadi seorang bayi. Lahir dari siapa? Mamanya? Bapaknya? Dia lahir di kota mana? Ya, pintar sekali. Siapa sih guru sekolah minggunya itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Natal sebagai peringatan dan sukacita atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Dikatakan bahwa dia adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Dia datang membawa terang, dia datang membawa kehidupan dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan gagal fokus kalau misalkan kita merayakan Natal. Jangan gagal fokus. Karena kebanyakan kita fokus pada Natal itu tentang hari libur. Natal itu tentang ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong dengan keluarga, dengan teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir Natal itu hanya tentang acara besar, acara luar biasa. Natal itu tentang dekorasi yang indah. Ya. Waktu kita mau dekorasi ini kita bingung ya, Ketua Panitia Anis sudah bingung. Mau di plafon, dia mau bikin bintang di atas itu. Dia bingung sudah, mau bagaimana, dia sudah garuk-garuk kepala. Memikirkan bagaimana dekorasi yang indah luar biasa, tapi bersyukur ya, dekorasi kita tidak jadi dibongkar dan masih kita pakai sampai sekarang ya, karena plafon kita sudah baru ya. Jadi salah satu hadiah Natal kita ini Bapak Ibu dari Tuhan. Nah, Natal kita biasa pikirkan tentang jalan-jalan, kita mau liburan di mana? Kita liburan ke Toraja, kemana? Ke kampung. Kita biasa berpikir Natal itu tentang kue, tentang makanan. Ya, kita sibuk sekali mengurus makanan-makanan di rumah ya. Masak buras sampai tengah malam masih suir-suir ayam itu. Siapa itu? Iya. Sampai lupa ibadah keluarga. Nah, karena terlalu sibuk untuk itu, kita gagal fokus Bapak Ibu. Iya kan? Tapi Bapak Ibu, Natal itu yang harus kita ingat. Yang harus kita ingat adalah peristiwa paling mulia dalam sejarah manusia, yaitu ketika Allah menjadi manusia. Ketika Allah datang lahir menjadi manusia. Itu adalah Natal Bapak Ibu. Itu Natal. Dan saya yakin saudara-saudara pasti tahu apa alasan Allah harus jadi manusia. Apa alasannya? Kenapa dia harus turun dari tahta surgawi, tahta yang mulia, mengambil rupa sebagai manusia yang hina, menjadi manusia.
Tentunya itu karena saya dan Bapak Ibu. Karena cintanya yang begitu besar, Dia mau menjadi manusia, menyelamatkan kita yang berdosa, menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia. Karena itu kita harus bersuka cita Bapak Ibu. Kita harus bersyukur karena apa yang telah dilakukan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu lebih dalam lagi bahwa Natal ini adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan manusia. Karena Natal itu adalah merupakan poros atau sentral daripada perjalanan sejarah ini Bapak Ibu. Daripada perjalanan sejarah, bayangkan ya. Sebelum Yesus lahir, sejarah itu sebelumnya bergulir menuju tujuan mencapai puncaknya pada kedatangan Yesus. Jadi sejarah bergulir itu menuju puncak pada kedatangan Tuhan Yesus. Dan setelah peristiwa kedatangan Yesus, sejarah berlanjut dan dimaknai berdasarkan sesudah, sebelum, dan sesudah Yesus. Nah, betapa penting peristiwa Natal ini Bapak Ibu. Buktinya sampai hari ini kita semua menghitung waktu, menghitung kalender berdasarkan apa? Kalender apa yang kita pakai Bapak Ibu? Kalender Masehi. Ya. Masehi artinya apa? Al-Masih. Kalender Masehi. Sebelum dan sesudah Masehi. Sebelum dan sesudah Kristus. Ya, dalam bahasa Inggris before Christ, after Christ. Jadi bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah masa itu, sebelum dan sesudah Yesus ada masa Natal. Ada momen yang penting di mana Allah hadir di tengah-tengah sejarah manusia. Allah hadir di tengah-tengah manusia. Jadi senang tidak senang Bapak Ibu, apapun agamanya, semua orang berpatokan pada kedatangan Kristus, pada kedatangan Yesus. Betapa pentingnya kedatangan Yesus dalam dunia ini. Kehidupan umat manusia diukur berdasarkan sebelum dan sesudah Yesus. Jadi Yesus yang menjadi patokan Bapak Ibu. Yesus yang menjadi sentral, yang menjadi utama dalam segi kehidupan manusia. Nah, kedatangan Tuhan yang kita rayakan itu bukan hanya sekedar peristiwa yang terjadi di masa lampau, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi peristiwa Natal ini memiliki dampak dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup sehari-hari, bahwa Allah itu beserta dengan kita. Dalam bahasa Ibrani-nya apa Bapak Ibu? Allah beserta kita, Immanuel. Allah beserta kita. Allah menyertai kehidupan kita. Lalu apalagi kita dikasihi Allah. Saya dan Bapak Ibu dikasihi oleh Allah. Dan kemudian Allah menjamin kemenangan atas dosa melalui tuntunan Roh Kudus. Kita dijamin kemenangan kita atas dosa. Dan kemudian Allah menjamin keselamatan kita di dalam Kristus. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Nah, amin. Sekali selamat tetap selamat. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari keselamatan, dari kasih Kristus. Jadi ibarat kita itu ada di kapal, ada sebuah kapal pesiar yang besar, ya, di tengah-tengah lautan. Di dalam kapal Bapak Ibu bisa jatuh atau tidak? Bisa kan? Bisa terpeleset kan? Tapi apakah ketika Bapak Ibu jatuh langsung di laut? Tidak. Ya. Demikian kehidupan kita. Kita bisa saja jatuh dalam dosa, tapi itu tidak membuat kita kehilangan keselamatan. Amin. Karena ada jaminan kemenangan atas dosa. Seperti itu kita. Dalam kehidupan kita bisa jatuh, tetapi itu tidak membuat kita
kehilangan keselamatan itu. Kita seperti hidup di kapal yang besar. Kita bisa jatuh di toilet di kamar, tapi tidak jatuh di dalam lautan. Karena kita ada bersama Tuhan, aman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita merenungkan beberapa poin tentang kedatangan Tuhan, tentang Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Yang pertama, kedatangan Tuhan itu sebagai sumber sukacita dan kemenangan. Kedatangan Tuhan sebagai sumber sukacita dan kemenangan. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan yang kita rayakan dalam Natal ini adalah kemenangan pertama. Kemenangan pertama yang membawa kita pada sukacita. Sekaligus janji akan kemenangan yang terakhir yang dinantikan saat Tuhan datang kembali untuk menghakimi dan memulihkan segala sesuatu. Pada zaman dahulu sebelum Kristus, zaman perjanjian lama, nubuat tentang kehadiran juru selamat itu diberitakan. Beberapa contoh ayat yang telah dibacakan saudara-saudara orang tua kita tentang nubuat dan penggenapan. Para nabi diutus untuk memberitakan tentang nubuat kedatangan juru selamat. Dan itu telah tergenapi. Itu telah terjadi pada peristiwa Natal. Itu sudah terjadi dalam peristiwa Natal. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan sebelumnya apa yang dia katakan? Dia berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk membawa sukacita dan kemenangan bagi orang percaya. Jadi kemenangan pertama, dia telah menang atas dosa. Lalu dia akan datang kembali menjadi hakim dan membawa sukacita, membawa kesempurnaan sukacita, kemenangan atas orang-orang percaya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupakan itu, bahwa Tuhan adalah sumber sukacita dan kemenangan. Dia telah memenangkan kita atas dosa, dan dia nantinya akan datang kembali untuk menyempurnakan kemenangan itu, supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Kristus dalam kekekalan, dalam surga. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kedatangan Tuhan sebagai pembawa pemulihan dan sukacita. Kedatangan Tuhan sebagai pembawa pemulihan dan sukacita. Tuhan datang membawa pemulihan bagi umatnya dan menampakkan kesuciannya bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi gambaran akan kedatangannya kembali. Ini menjadi gambaran tentang ketika Tuhan akan datang kembali, yang akan menyempurnakan, yang akan memulihkan dan membebaskan dunia ini dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Ya. Dan inilah yang kita nanti-nantikan, Bapak Ibu. Yang kita nanti-nantikan tentang kedatangan Tuhan kembali. Jadi kita jangan hanya fokus terus pada peristiwa Natal. Kita harus mempersiapkan diri tentang untuk kedatangannya kembali. Untuk kedatangannya kembali. Sehingga kita jangan terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan terbawa arus dengan dunia ini. Jangan sampai kita terhanyut sehingga kita lupa bahwa Tuhan nanti akan datang kembali. Kita harus persiapkan diri kita. Inilah yang dinanti setiap orang percaya. Secara khusus bagi mereka yang menderita, Bapak Ibu. Bagi mereka yang kesusahan. Bagi setiap orang-orang yang tertindas. Lebih-lebih lagi mereka yang menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka semua, kita semua menanti kedatangan Tuhan yang membawa pemulihan, yang membawa pembebasan, dan tentunya akan menghakimi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran, orang-orang yang batuk,
Adik-adik, jangan nakal-nakal ya. Jangan suka nakal-nakal di rumah. Harus dengar-dengar orang tua. Iya. Adik-adik juga harus persiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Jangan hanya tunggu momen Natal, tunggu hadiah dari mama papa, tetapi suka bikin mama papanya menangis, suka bikin mama papanya sedih. Itu juga membuat orang tua sedih. Jadi kita harus selalu bersiap sedia akan kedatangan Tuhan kembali. Lalu yang ketiga, kedatangan Tuhan itu sebagai penyataan sempurna Allah dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, Kristus adalah pewahyuan terakhir dan tertinggi dari Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Dan sekali lagi suatu hari dia akan datang kembali untuk menegakkan kerajaannya secara penuh dan abadi, yang kita sebut biasa langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru. Nah Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau kita pikir kerajaan surga itu sudah ada di bumi atau belum? Sudah ada? Ya, kalau tanda-tanda kerajaan surga itu sudah ada. Apa tanda-tanda kerajaan surga sudah ada di bumi Bapak Ibu? Kita kan selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa apa adik-adik? Doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, tanda-tanda kerajaan surga itu sudah ada. Kalau di mana ada kedamaian, di mana ada kasih, di mana ada pemberitaan Injil, pemberitaan firman, di situ ada kerajaan surga. Di situ Allah hadir. Di mana ada persekutuan, di situlah kerajaan surga hadir. Tanda-tanda kerajaan surga hadir. Tanda-tanda kerajaan Allah itu hadir. Dan nantinya akan disempurnakan oleh datangnya cahaya kemuliaan Allah, gambaran wujud Allah yang berkuasa menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, yaitu siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lebih pilih malaikat atau Tuhan Yesus? Pilih malaikat atau Tuhan Yesus? Jelas dalam Ibrani tadi, dia itu lebih tinggi daripada malaikat. Ya, jangan hanya selalu ingat malaikat Gabriel, ya, mana itu Abed tuh? Ditanya Gabriel. Tetapi kita harus fokus pada Yesus Kristus, pada Tuhan Yesus. Ya, pada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Karena dialah yang akan datang kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, yang keempat, yang terakhir, kedatangan Tuhan sebagai firman yang menjadi daging dan terang dunia. Itu dibahas tadi dalam Injil Yohanes. Firman yang menjadi manusia membawa terang bagi dunia yang gelap. Coba Bapak Ibu renungkan. Begitu besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita, begitu besar cinta kasihnya kepada kita, sehingga dia rela menjadi daging, sehingga Allah yang mulia itu menjadi manusia sama seperti kita. Dia datang membawa terang agar hidup kita bisa mengalami sukacita, agar hidup kita diterangi, agar hidup kita yang gelap ini diterangi. Begitu luar biasa cinta Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga kita perlu mengambil waktu. Kita perlu mengambil waktu secara pribadi, merenungkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita perlu hening sejenak, berefleksi secara pribadi untuk merenungkan apa sih arti Natal bagi saya. Apa arti Natal untuk saya secara pribadi?
Memang kata orang itu Natal itu tentang kelahiran Kristus, kedatangan Yesus. Tapi apa maknanya untuk saya? Apa arti Natal? Apa arti kedatangan Yesus bagi saya? Tuhan telah datang bagi kita, Bapak Ibu. Tuhan telah hadir dalam peristiwa Natal. Ketika kita tahu bahwa Allah itu telah hadir, Allah itu telah datang, kita bertanya dalam diri kita, untuk apa Tuhan datang untuk saya, bagi saya? Apa yang perlu dibereskan Tuhan dalam diri saya? Ada apa dengan keluarga saya? Apa yang perlu dibereskan antara hubungan saya dengan saudara saya, antara hubungan suami dengan istri, antara hubungan saya dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara-saudara saya? Apa yang perlu dibereskan oleh Tuhan? Atau tidak ada gunanya Tuhan datang untuk saya? Kita perlu merenungkan itu. Entah itu dosa kita yang perlu dibereskan, entah itu kelemahan-kelemahan kita yang perlu Tuhan bereskan, pergumulan-pergumulan hidup kita yang Tuhan selesaikan. Kita perlu datang secara pribadi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala pergumulan kita, apa yang menjadi beban-beban kita, sehingga Tuhan itu tidak percuma datang bagi saya dan saudara. Tuhan tahu kita perlukan Dia, sehingga Dia mau datang. Tuhan tahu kita perlu pemulihan daripada Dia, sehingga Dia mau hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah saudara mau menerima kedatangan Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam hati kita, untuk membereskan kehidupan kita yang penuh dengan kekacauan ini? Allah siap, Allah sanggup untuk memulihkan kehidupan kita, karena Dia telah datang untuk menjumpai kita. Apakah Bapak Ibu mau menerimanya? Amin. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini secara pribadi. Untuk apa Tuhan datang dalam kehidupan kita? Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, pada saat